فإذا جاء وعد أولاهما بa'asna 'alaikum 'ibadan lana. Maka apabila datang kerusakan yang pertama, kami bangkitkan daripada kamu, itu hamba kami, uli ba'sin syadidin, yaitu mereka diberikan kekuatan oleh Allah SWT dengan jasad yang kuat dan sehat. Fajasu khilal diyar, dan mereka merajalela, menguasai kampung-kampung. Kana wa'dan maf'ula, dan hukum Allah itu pasti berlaku. Dulu Islam ini berjaya, tapi ketika umat Islam berpecah belah, meninggalkan tugas dakwah, mereka para tokoh-tokoh berpecah belah, maka mulailah Islam ini dikalahkan. Bahkan yang dulunya mereka bebas masuk Baitul Maqdis, kemudian mereka pun kembali tidak bisa lagi memasuki Baitul Maqdis. Summa radadna lakumul karrah, kemudian kami berikan kepada kamu yaitu giliran alaihim atas mereka, wa amdadna lakum bi amwalin wa banin, dan kami berikan kepada kamu yaitu kekayaan dan keturunan atau anak-anak yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu itu kelompok yang besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu wahai umat Nabi Muhammad berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu adalah untukmu. Sudah terlalu banyak umat Islam yang melakukan keburukan-keburukan, perpecahan, dan melanggar hukum-hukum Allah, sehingga umat Islam ini seperti buih di lautan, terpecah belah, bahkan dihinakan, menjadi umat yang tertuduh, bahkan tidak bisa lagi untuk memasuki Baitul Maqdis. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah, agar kamu bisa memasuki Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sebagaimana engkau bisa masuk di kali pertama. Diasu wujuhakum, itu karena umat Islam ini terpecah belah, sehingga mereka tidak bisa lagi mendatangi Baitul Maqdis, bahkan mereka diporak-porandakan. Itulah yang terjadi kemudian. Israel berkuasa, padahal mereka itu adalah pendatang, Yahudi pendatang. Tapi kemudian karena mereka berkuasa di sana, sehingga umat Islam mereka hancur luluhkan, bahkan pemukiman, anak-anak, orang tua tanpa pandang bulu dihancurkan, dibunuh. Dan ini sudah tercatat dalam Al-Quran. Liyasu wujuhakum alau tatsbir, dan mereka menghancur, mengacak-acak, memporak-porandakan apa yang bisa mereka lakukan dengan semau-maunya. Bahkan mereka tidak lagi mengindahkan hak asasi manusia yang mereka buat. Asa rabbukum an yarhamakum, maka mudah-mudahan Allah memberikan kasihnya kepadamu wahai manusia yang mau berbuat baik dan bersabar atas semua musibah yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik dan bersabar, dengan harapan kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan diterimanya doa-doa kita dan diampuni dosa kita. Wa in udtum udna, dan jika kamu kembali berbuat kerusakan, maka azab kami pasti akan berlaku, firman Allah. Karena mungkin terlalu banyak umat Islam yang melakukan dosa dan kesalahan, sehingga kita kembali mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Tapi jika umat Islam ini bersatu kembali, maka rahmat Allah SWT pasti akan diturunkan, dan kemenangan itu pasti sudah dekat. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan akan kami jadikan Jahannam tempat berkumpulnya mereka orang-orang yang melakukan dosa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah genap 100 tahun, dan setiap 100 tahun itu ada mujaddid atau pembaharu aturan-aturan agama Islam yang sudah dirusak oleh umat Islam itu sendiri. Maka dari itu, ini saatnya 2024 ini adalah akan datangnya pembaharu,
Bahkan para ulama bersepakat bahwa tahun 2024 ini genap 100 tahun atau 1 abad Turki Utsmani, kehancuran umat Islam. Maka saatnya sekarang kita akan menantikan, menyongsong datangnya Imam Mahdi, kemerdekaan rakyat Palestina yang sekian lama mereka dijajah, dihancurkan oleh orang-orang Yahudi di Gaza sana. Maka dari itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pilihan itu diserahkan kepada Anda. Apakah Anda mau dalam barisan kanan atau barisan yang hak, atau mau mengikuti orang-orang yang munafik atau fasik, pelanggar perintah-perintah Allah? Maka itu diberikan kebebasan untuk Anda memilih. Apakah Anda mau mengikuti Imam Mahdi, ataukah Anda mau menjadi pengikut Dajjal? Bila Anda ingin menjadi pengikut Imam Mahdi, maka mari kita ikut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti seruan-seruan kebaikan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, hak kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita tidak mampu dengan harta dan jasad kita ikut berjuang, maka kita ikut berdoa, mendoakan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut menentang, menolak, bahkan mengejek-ejek, mengolok-olok saudara muslim kita. Karena kita akan menjadi pasukan Dajjal yang tidak akan dipilih untuk menjadi pengikut Imam Mahdi. Datangnya pembaharu agama ini adalah untuk menyelamatkan manusia daripada kezaliman dan keserakahan. Oleh sebab itu, jika ada yang menolak, bahkan menganggap bahwa tentara-tentara Islam seperti Hamas, Al-Qassam dan lain sebagainya, mereka adalah teroris menurut anggapan mereka yang munafik dan fasikin, maka ini sudah jelas bahwa mereka itu akan berdiri mengikuti barisan-barisan Dajjal. Harapan kita diberikan hidayah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang solihin, yaitu dengan kita ikut berjuang walaupun hanya sekedar berdoa, mendoakan saudara-saudara muslim kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak dan kebebasan menjaga tanah suci Masjidil Aqsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.